Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Saya Kira Nizrina. Oke guys, jadi teman-teman semuanya gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga puasanya juga lancar selalu. Gimana puasanya? Jangan sampai ada yang bolong-bolong ya. Jadi di minggu yang cerah ini, di minggu yang cerah ini, aku bakal kasih beberapa tutorial dan mau ngasih tahu 5 aplikasi wajib yang YouTuber pemula tuh wajib banget punya. Tapi kali ini aku bakal kasih taunya dari handphone. Jadi kalau misalnya teman-teman pakainya laptop, itu bisa pakai software Vegas Pro atau lain-lainnya dan semacamnya seperti itu. Tapi kalau kali ini kita dari handphone, dan itu di Android bisa, di iPhone juga bisa. Jadi bisa di-download di Play Store atau App Store. Dan 5 aplikasinya adalah: pertama YouTube, kedua YouTube Studio, ketiga KineMaster, keempat DU Recorder, dan kelima Pixellab atau PixArt. Jadi teman-teman, aku jelaskan dulu beberapa darinya. Jadi YouTube itu wajib banget punya, karena ya memang wajib banget punya buat YouTuber pemula. Dan kalau YouTube Studio itu buat kita kayak mengedit videonya, kayak misalnya kita edit thumbnailsnya gitu, nanti dipasangnya lewat YouTube Studio. Atau bisa juga ada banyak yang nyebut juga YouTube Creator, tapi nama aplikasinya itu YouTube Studio, bisa di-download di Play Store atau App Store. Lalu yang kedua, KineMaster atau KineMaster. Jadi KineMaster itu adalah sebuah aplikasi edit yang aku downloadnya di Play Store atau bisa juga di App Store. Jadi KineMaster itu aplikasi editnya guys. Nah teman-teman itu aplikasi edit bisa pakai aplikasi lain, bisa pakai Power Director atau InShot atau pokoknya kayak aplikasi edit gitu guys. Dan yang keempat, DU Recorder. Jadi DU Recorder itu sebenarnya kita bisa pakai yang lain kayak buat perekaman layar gitu guys. Kan ada tuh yang kayak HP-nya ada perekaman layarnya langsung tuh dari bawaannya. Kalau aku sih ada bawaannya guys, langsung perekaman layarnya. Tapi aku juga download DU Recorder kok. Nah DU Recorder ini biasanya di-downloadnya kalau misalnya di HP itu nggak ada kayak perekaman layar bawaan gitu. Jadi DU Recorder tuh harus di-download guys kalau misalnya gak ada perekaman layar bawaan, buat ngejelasin misalnya kayak tutorial mengganti thumbnail atau mengganti banner YouTube. Itu kan memerlukan handphone gitu kan guys. Nah jadi gak perlu kita pasang handphone lalu di sini handphone lalu kita kayak ngapain gitu kayak diedit gitu. Nah jadi nggak usah, kita pakainya perekaman layar aja. Jadi yang direkam itu ya di layar kita ini, di layar itu bakal langsung kayak kerekam gitu. Dan aplikasi yang kelima adalah Pixellab atau PixArt. Jadi aplikasi itu untuk mengedit thumbnails. Jadi aku punya Pixellab dan punya PixArt juga. Tapi aku lupa PixArt itu kalau nggak salah udah aku hapus, karena aku lebih suka Pixellab karena menurut aku kayak lebih mudah gitu. Dan teman-teman bisa direkomendasikan juga Pixellab atau PixArt juga bisa sih. Jadi sebenarnya itu sesuai teman-temannya aja, gimana teman-teman lebih mudah pakai aplikasi mana. Jadi untuk edit thumbnails itu nggak mesti Pixellab atau PixArt, jadi kan masih banyak gitu untuk mengedit foto-foto. Tapi kalau kayak thumbnails itu butuhnya kayak tulisan kan, kayak ada gambar terus tulisan. Nah tulisannya biar bagus ya pakainya Pixellab atau PixArt. Kalau pakai kayak galeri terus kita edit habis itu kita kasih teks gitu kan bisa juga. Tapi masalahnya itu kayak tulisannya nggak bisa diganti-ganti gitu loh guys, fontnya itu, jadi kayak tetap itu aja gitu.
Nah guys, jadi itu dia 5 aplikasi yang wajib banget YouTuber pemula punya. Dan ada beberapa juga tips-tips caranya untuk memakai aplikasi-aplikasi yang tadi tuh udah aku pakai. Oke guys, tapi sebelum tips dan triknya itu dimulai, aku pengen ngingetin buat teman-teman jangan di skip videonya, and jangan lupa buat follow Instagram and Facebook aku yang baru, yaitu Sakira Nesrina Amanda. Karena Facebook aku dan Instagram aku yang lama itu udah keblok guys, jadi aku ganti Instagram baru. Oke, videonya jangan di skip ya guys agar tidak ada kesalahan. Dan ini dia tips and triknya. Oke guys, jadi aplikasinya adalah KineMaster. Tapi kalau aku pakainya KineMaster Diamond. Tapi kalau bacanya di sini KineMaster Mode guys. Padahal harusnya KineMaster Diamond. Nah, jadi pertama-tama caranya kita klik icon plus yang ada di sini. Lalu klik proyek kosong. Jadi kalau yang aku itu udah otomatis tidak ada yang namanya itu watermark. Jadi watermarknya itu udah otomatis bakal hilang guys. Nah misalnya kita pilih gitu videonya dari Prambanan Media atau Pramban Media, maaf. Nah lalu kita pilih videonya. Nah lalu kalau udah kita pilih, oke, misalnya yang mana ya? Nah guys, jadi misalnya videonya itu yang ini. Jadi waktu itu aku tuh belum ngerti sama sekali. Jadi kameranya kayak masih kepotong gitu. Padahal harusnya nggak kepotong ya guys. Nah harusnya tuh itu udah full dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini udah nggak ada watermarknya. Dan nah kalau mau diedit itu bisa dikasih lapisannya. Dan bisa dikasih kayak foto lagi, klik media, icon media, atau misalnya mau dikasih efek kayak di blur gitu, bagian mana yang nggak mau kelihatan sama seseorang, atau hamparan. Bisa juga kayak classic stickers gitu, bisa dikasih kayak stickers tapi masih yang klasik. Tapi bisa juga didapat dari Get More di sini. Lalu bisa juga dikasih teks, jadi teman-teman itu bisa kasih teks lalu kalian edit-edit gitu teksnya. Nah seperti ini misalnya subscribe. Nah kalau sudah langsung tuh diklik icon Apple A yang seperti ini. Lalu bisa dipilih-pilih deh ini yang kayak bisa bentuknya tuh bisa berubah gitu guys. Jadi kayak misalnya yang ini aku tuh paling suka yang ini. Nah jadi kayak gini. Bisa juga diganti warnanya, misalnya warna ini. Dan bisa juga dikasih animasinya, animasi masuk atau keluar, misal seperti itu. Bisa juga dikasih handwriting. Jadi ini tuh kayak semacam kayak kita tuh kayak coret-coret gitu. Nah kalau misalnya coret-coretnya juga bisa kayak kotak, jadi seperti ini misalnya, atau bulat seperti ini, seperti bakso yang bulat. Lalu masih banyak lagi pokoknya. Nah kalau sudah klik icon centang ya guys. Tapi ini juga bisa diperpanjang lagi. Nah itu bisa diperpanjang. Nah habis itu bisa juga kasih suara nanti jadi teman-teman tuh bisa kayak nambahin suaranya, suara kalian gitu. Di sini klik icon mulai. Hai guys, jangan lupa subscribe. Misalnya seperti itu. Lalu klik icon centang. Dan langsung otomatis guys. Hai guys, jangan lupa subscribe. Nah, misalnya seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa memasukkan audio. Nah, jadi di audio ini kita bisa masukkan lagu-lagu yang kita suka. Dan lagu-lagunya itu bebas atau bisa kayak dipakai dan no copyright guys. Tapi teman-teman juga aku saranin buat download sound effect-nya guys ya, soalnya biar kayak lucu gitu video-videonya. Nah jadi seperti itu. Bisa juga dikasih lagi, kalau mau dikasih lagi gambarnya dari Pramban Media seperti tadi. Nah kalau sudah mau di save ya kesini. Lalu diklik videonya dan klik icon capture gitu, dan simpan video ke galeri. Habis itu tinggal dipilih deh kualitasnya. Nah jadi itu dia guys aplikasinya. Aplikasinya adalah DU Recorder, dan DU Recorder ini
adalah aplikasi untuk ngerekord sebuah video. Tapi kalau aku pakainya aplikasi bawaan guys, jadi udah ada bawaannya gitu. Misal seperti ini dan klik ikon perekam layar. Dan ini udah aku lagi ngerekord, tapi bisa juga pakai DAW recorder atau aplikasi apa gitu, aku lupa namanya. Pokoknya ada deh banyak banget aplikasi perekaman layar yang ada di handphone kalian, bisa di-download atau di Play Store atau App Store. Itu adalah Pixel Lab atau PixArt guys, dan aku punya dua-duanya, tapi aku lebih rekomendasinya Pixel Lab karena kalau menurut aku itu Pixel Lab tuh kayak lebih gampang gitu. Pemakaiannya tuh jadi kayak lebih simple tapi bagus gitu. Jadi pertama kita hapus dulu new text-nya, lalu kita klik icon yang seperti ini, kita bikin transparan dan kita ambil foto dari galeri. Misalkan foto ini, dan tinggal dipilih tuh kayak misalnya mau segini atau segini gitu. Kalau aku segini aja. Nah, bakal otomatis seperti ini guys. Abis itu bisa juga dikasih teks. Jadi teksnya itu kita di yang kayak bacaan A dan klik teks. Nah, bakal seperti ini guys. Abis itu kita edit teksnya. Misalnya subscribe. Oke. Nah, lalu ditaruh di sini. Dan kita itu bisa kayak ganti size-nya jadi biar bisa lebih besar seperti ini misalnya. Lalu dikasih color juga, misalnya warna pink atau warna apa terserah teman-teman. Tapi kalau aku lebih sukanya warna pink karena kayak bagus gitu. Tapi warna ini juga bagus sih, kayak lebih soft gitu. Lalu bisa juga dikasih opacity-nya, jadi biar nyata atau kurang nyata gitu. Bisa juga dikasih kayak font-nya kita ganti misalnya seperti ini. Ini langsung muncul di sini, atau seperti ini atau seperti ini juga bagus. Nah, bisa juga dikasih tuh stylenya. Tapi kalau style aku jarang pakai guys. Nah, bisa dikasih background, jadi di belakang tulisan kayak ada warna gitu. Dan bisa dikasih stroke, itu bagus banget stroke itu biar lebih nyata tulisannya. Dan bisa dikasih shadow juga, shadownya tuh bagus guys. Shadownya itu biasanya warna putih atau warna pink. Dan dikasih inner shadownya, inner shadow juga bagus. Dan teman-teman bisa lihat thumbnail aku yang 8 mimik wajah itu, aku kasih shadow and inner shadownya, terus aku kasih stroke-nya juga. Dan kalau emboss itu kayak seperti lebih nyata gitu tulisannya. Dan bisa juga dikasih 3D shadow di belakangnya gitu, tapi aku biasanya jarang. Nah, kalau sudah di edit thumbnailnya, teman-teman bisa kayak diedit-edit gitu. Bisa kalau misalnya mau nambahin apa namanya, kayak mau nambahin fotonya gitu, bisa guys ditambahin. Kalau misalnya mau ditambahin foto gitu, kita klik icon yang kayak segi 6, lalu klik import dan cari foto yang mau ditambahin, misalnya yang ini atau seperti ini, lalu ditaruh di sini. Lalu kalau sudah, kita klik icon save as image dan save to gallery, lalu bakal otomatis ke save guys. YouTube Studio, jadi kalau YouTube Studio itu penting sekali. Kalau YouTube juga penting. Kalau YouTube itu hampir semuanya tahu bagaimana cara menggunakan YouTube. Jadi yang bakal aku jelasin itu adalah YouTube Studionya saja dulu. Dan ini sebenarnya udah pernah aku kasih kayak cara ganti thumbnail lewat YouTube Studio guys. Nah, jadi kita juga bisa lihat yang lain. Klik icon 3 ini, garis 3, dan bisa kita lihat video-video kita atau playlist kita, komentar, analisis gitu. Misalnya kita lihat playlist gitu. Nah, seperti ini bakal muncul tuh playlist kita. Nah, seperti ini guys. Bisa kita edit, habis itu kita descriptionin, bisa gitu guys. Lalu habis itu kita bisa ngeliat juga komentar-komentar orang, komentar terbaru gitu. Dan pokoknya kita bisa lihat semua komentar-komentar terbaru dari semua orang. Lalu kita bisa lihat analisis. Jadi di analisis itu banyak banget fiturnya. Jadi bisa dapat kayak ringkasan gitu. Lalu pendapatan teman-teman, ini 28 hari terakhir. Kalau kita mau selama ini, kita bisa klik icon selama ini. Nah, habis itu kita juga bisa cari-cari yang lain gitu, atau bisa juga dari penemuan. Banyak. Lalu dari penonton, usianya lebih banyak mana, dan negara teratas. Lalu konten interaktif, dan playlist juga bisa dilihat berapa kali playlist ditonton, jumlah penayangan video playlist, dan lain-lain. Dan bisa juga kita ngeliat video. Jadi video ini udah pernah aku kasih tahu ke teman-teman cara biar bisa ngeditnya. Misal kita klik icon ini atau klik gambarnya, lalu dikasih kayak
icon pensil gini, kita klik. Nah, lalu bisa kita edit-edit thumbnailnya, habis itu judulnya, terus descriptionnya, terus bisa juga ditambahkan ke playlist video ini. Habis itu kita juga bisa tambahkan tag dan lihat monetisasi, setelan lanjutan, dan pokoknya banyak banget guys. Nah, kalau misalnya udah diedit-edit gitu, kita klik ikon simpan. Nah, jadi itu dia cara memakai YouTube Studio. Kalau YouTube, nah guys, jadi kalau YouTube itu kita kliknya icon plus ini, kayak icon video dan plus. Tapi kalau yang belum pernah ngupload video, itu ikonnya kayak icon video doang. Nah, terus kita bisa pilih video, live streaming, atau postingan gitu. Dan habis itu tinggal di edit judulnya, descriptionnya, dan lain-lain. Guys, itu dia 5 aplikasi wajib yang YouTuber tuh pemula wajib banget punya, dan di HP, bisa Android atau iPhone. Dan itu juga sudah aku kasih cara-cara atau tips-tips kecil dan trik-triknya buat mengedit video atau thumbnails atau mengedit apa gitu, atau kita mau melihat pendapatan kita atau gimana gitu, ada di sana semua dan udah aku jelasin semuanya. Dan pokoknya teman-teman itu videonya itu nggak boleh di skip ya guys, karena biar tidak ada yang terlewat atau tidak ada kesalahan gitu. Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu videonya. Thank you for watching, and jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Thank you, bye bye, semoga bermanfaat. Messing with my head again. You had your heart